Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Fikri Fajri Abdillah. Saya mahasiswa RPL 3 Stikes Sukabumi, program studi S1 Keperawatan. Saat ini saya bekerja di RSUD Kota Bogor. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai pemeriksaan fisik pada anak. Pemeriksaan fisik yaitu merupakan suatu tindakan untuk mengetahui kondisi pasien atau untuk mendiagnosis penyakit. Kalau di keperawatan bisa untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Kalaupun pada pasien yang tidak sakit, pemeriksaan fisik ini bisa dilakukan guna untuk mencegah mendeteksi dini penyakit yang ada. Terus untuk tekniknya sendiri, pemeriksaan fisik bisa menggunakan 4 teknik. Yang pertama dengan infeksi atau kita dengan cara melihat. Yang kedua dengan auskultasi, yaitu dengan mendengar dengan menggunakan alat bantu seperti stetoskop. Kemudian dengan palpasi atau teknik perabaan. Yang terakhir yaitu dengan teknik perkusi. Nah, berikut cara untuk melakukan prosedur pemeriksaan fisik pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan siapa namanya? Kakak siapa? KKL. KKL tanggal lahirnya boleh disebutkan nggak KKL? 5 apa KKL? 5 Mei tahun 2017. KKL perkenalkan, saya dengan perawat Fikri yang bertugas pagi ini sampai nanti siang ya jam 2 ya. Di sini perawat Fikri mau lakukan pemeriksaan KKL nih dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, mau nggak periksa? Kita periksa ya biar tahu nih ada yang sakit gak nih, ada yang bermasalahnya nih dari ujung kaki sampai ujung rambut, biar tahu nih ada sakit apanya ya. Paling kurang lebih sekitar 10 menit ya KL ya. Oke deh sip. Yang pertama KKL kita timbang berat badannya dulu yuk. Kita timbang berat badannya. Sebelah sini timbang berat badannya. Naik sini KKL-nya. Oke, berat badannya 19,5. Setelah itu kita ukur tingginya. Di sini nyender KKL-nya. Kita ukur tinggi badannya. Tinggi badan KKL di 121,5. Oke, sekarang tiduran lagi sebelah sini KKL-nya. Oke, kita mulai ya. Periksanya kita cek dulu sekarang ukur suhu badannya untuk KKL. Tadi beratnya 19,5 ya KKL ya. Ada yang sakit kah KKL badannya? Yang dimana sakitnya? Kakinya sakit. Kenapa sakitnya? Jatuh dari sepeda. Nanti kita periksa ya. Oke, suhunya normal 36,5. Sekarang kita ukur dulu tingkat kepalanya. Tingkat kepala KL nya berapa ya? Maaf ya, kita ukur tingkat kepalanya. Tingkat kepala KL ada di 48. Kemudian kita ukur tingkat lengannya. Ukur dulu di sini. Kita tarik setengahnya. Ukur berapa lingkar lengannya? Ada di berapa nih? 19. Kemudian kita ukur lingkar dadanya. Tangannya ke atas. Atas maaf ya. Kita ukur lingkar dadanya. Lingkar dada L berapa nih ya KL lingkar dadanya ya? KL lingkar dadanya ada di 55. Kalian lingkar perutnya biasain aja. Lingkar perutnya ada di 49. Oke, udah diukur kondisinya. Kondisinya kesadarannya kosmetis, tanda vital dilurusin dulu. Kita ukur nadinya. Nadinya kita ukur sampai 1 menit. Oke, kekuatan nadinya kuat. Sama kita ukur pergerakan nafas KKL. Pergerakannya dihitung dalam 1 menit. Kita hitung lihat pergerakan dinding dadanya sampai pakai jam, dihitung dalam 1 menit. Oke, sudah. Frekuensi nafasnya normal ada di 20 kali per menit ya. Kemudian kita mulai untuk periksa mulai dari rambutnya sama kulit kepala. Kita infeksi rambut sama kulit kepala, dilihat rambutnya, warna rambutnya seperti apa. Warna rambutnya, terus kemudian kita lihat apakah ada alopecia atau terus kita cek kulitnya. Kulit kepala kita cek kotor atau tidak, sama kita cek ada jejas atau lebam atau tidak daerah kulit kepala sambil kita pegang. Sambil kita palpasi, kita raba. Takutnya ada hematom atau enggak ada benjolan. Ada yang sakit kah KKL kepalanya? Nggak ada. Setelah kepala
Kita cek bagian matanya. Matanya kita cek dulu. KKL-nya melihat ke atas. Kita cek kelopak matanya, anemis atau tidak. Kelopak matanya bagus ya, tidak anemis. Terus kita lihat untuk pupilnya. KKL bisa lihat ya. Bisa ikutin ini ya, cahaya ya. Tarik sini. Oke, sekali lagi. Oke, untuk pupilnya isokor ya, kanan dan kiri. Kemudian setelah mata, kita cek bagian hidung. Kita inspeksi bagian hidungnya. Kita lihat simetris atau tidak. Kita raba, ada sakit atau enggak. Maaf ya, sakit enggak? Ditekan gini. Tidak ada ya. Kemudian kita cek daerah hidungnya, apakah ada polip atau tidak, sama ada sakit atau enggak. Kita cek ada defisi septum atau tidak. Polip tidak ada ya. Selanjutnya yang sebelah sini, polipnya tidak ada juga. Setelah hidung, kita cek area telinga. Telinganya kita cek di inspeksi. Apakah ada seromen atau tidak? Dilihat. Atau enggak ada tanda peradangan atau tidak? Keduanya, maaf ya. Satu lagi KKL. Oke, sudah. Kemudian kita kasih daerah sekitaran belakang telinga dicek juga. Takutnya ada tanda infeksi, ada merah. Ini sakit tidak? Kita palpasi ya, tidak ya. Kemudian setelah telinga, kita cek area mulutnya. Mulutnya bisa dibuka KKL. Mulutnya kita cek, giginya kita periksa ada karies atau tidak. Kemudian lidahnya, boleh lidahnya dijulurkan keluar. Dicek lidahnya kotor atau tidak ya. Bilang A, yang kencang. Kita cek daerah faringitis dan ada pembesaran. Sudah. Kita cek faringnya merah atau enggak, dan kita cek pembesaran tonsilnya ada atau tidak. Udah ditutup, kemudian kita cek bibirnya. Bibirnya ada sianosis atau tidak. Setelah bibir, mulut, kita cek daerah leher. Lehernya kita periksa inspeksi daerah leher. Kita lihat ada benjolan atau tidak. Kemudian kita raba daerah leher. Takutnya ada pembesaran kelenjar getah bening. Sakit gak KKL? Tidak sakit ya. Coba menelan. Oke, tidak sakit. Setelah daerah leher, kita lakukan pemeriksaan di area dada. Area dada kita buka bajunya, kita buka, ceritanya kita buka ya, bajunya kita buka. Kita lihat dinding dadanya simetris atau tidak. Wah, dinding dadanya simetris ya. Sambil kita lihat pergerakan dinding dadanya, pergerakannya, parunya simetris atau tidak. Kemudian kita cek adanya jejak lebam atau enggak untuk inspeksinya. Kemudian untuk palpasi, kita palpasi area dada. Takutnya ada patahan di dada seperti krepitasi ya. Kita cek palpasi. Kita palpasi, krepitasi tidak ada. Kemudian kita auskultasi area dada. Area dada kita dengarkan suara parunya, dari mulai suara paru sampai suara jantung. Kita dengarkan suara parunya. Bisa tarik nafas KKL. Dibuang pelan-pelan. Oke, suara napasnya vesikuler. Kita untuk mendengarkan ini kita bisa tahu nanti suara napasnya vesikuler, ada ronki atau ada wheezing. Tarik nafas, keluarkan. Kemudian setelah kita auskultasi parunya, kita auskultasi untuk jantungnya. Auskultasi jantung, kita dengarkan apakah ada bunyi jantung tambahan seperti murmur atau galop. Oke, sudah. Setelah kita auskultasi, kita perkusi area dadanya. Kita perkusi untuk perkusi normal pada area dada atau paru biasanya sonor bunyinya. Sonor. Kemudian kita perkusi daerah jantung. Oke, perkusi normal ya. Setelah daerah dada, kita periksa area abdomennya. Area abdomen kita periksa, kita inspeksi. Pertama kita inspeksi daerah abdomen. Takutnya ada distensi abdomen atau enggak. Biasanya terlihat ya kalau ada distensi. Sama dilihat ada lebam atau enggak, seperti jejak, hematum, seperti atau luka. Setelah kita lihat infeksi, kita palpasi. Kita palpasi, sakit enggak KKL? Tidak ya, tidak sakit ya. Tidak ada terdapat pembesaran hepar juga tidak ada ya. Cek takut ada pembesaran hepar ya. Kemudian setelah kita palpasi, kita auskultasi untuk mendengarkan bising ususnya di perut. Auskultasi
suaranya KKL? Tadi malam ya, ada gejolak nggak? Tidak ada ya. Setelah kita auskultasi, kemudian kita perkusi area perut. Kalau sakit bilang ya. Oke, kita perkusi suaranya. Suaranya apa nih? Aneh ya. Oke, suaranya suara. Kita perkusi area perut ya. Oke, area perutnya normal semua ya. Setelah area perut, kita cek area ekstremitas atas dulu. Kita auskultasi ekstremitasnya. Kita lihat simetris atau tidak ya. Kita periksa semuanya, takutnya ada luka atau enggak. Kita cek semuanya ada luka atau tidak. Setelah itu kita palpasi, takutnya ada fraktur di area ekstremitas atas. Kalau ada yang sakit bilang ya. Dan kita cek untuk jari-jari. Oh ya, bisa digerakkan KKL, tangannya ke atas, ke bawah kan lagi. Oke, kemudian kita cek daerah ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah tadi ada yang sakit di kaki ya, kaki yang sebelah mana? Kaki yang mana tadi yang sakit KKL? Yang mana sakitnya? Yang ini. Oke, kita cek ya, diluruskan kakinya. Yang pertama kita inspeksi ternyata ada hematum nih di kakinya. Tadi terbentur kakinya ya. Tadi terbentur kakinya, ada hematum nih di daerah kaki kirinya. Kita cek lagi semuanya, yang lain ada luka atau enggak. Luka tidak. Kemudian kita palpasi semuanya. Takutnya ada fraktur. Kalau ada fraktur biasanya teraba patahan. Sakit gak KKL? Tidak ada ya. Oke, untuk tanda fraktur tidak ada, hanya terdapat hematum saja di kaki sebelah kiri. Kemudian setelah ekstremitas bawah, kita cek area genitalianya. Untuk area genitalia, kalau untuk laki-laki kita cek. Yang pertama, kalau pasiennya belum disirkum, kita cek dia ada fimosis atau enggak. Kita dengan cara kita cek lubangnya kecil atau enggak, lubang pipisnya, lubang penisnya. Kita buka, bisa terbuka lebar atau enggak. Terus kemudian kita bisa cek juga untuk lubangnya, apakah ada hipospadia atau epispadia. Itu kita cek. Ternyata normal semua ya, sama skrotumnya. Kita cek apakah sudah turun atau enggak. Kita lihat dulu skrotumnya simetris, kalau enggak kita palpasi. Takutnya kalau skrotumnya tidak terlihat di situ, masih skrotumnya naik ke atas. Oke, tidak ada ya, skrotumnya normal ya. Terlihat dua-duanya ada ya. Oke deh, KKL sudah diperiksa semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Cuman ada lebam aja di kaki tadi karena jatuh ya KKL ya. Iya, nanti kita kompres ya untuk lebamnya ya. Kita kasih obat juga buat ngilangin lebamnya ya. Oke, pemeriksaannya sudah selesai. Sakit gak pas tadi diperiksa? Enggak. Oke deh, nanti perawat Fikri akan kasih obat buat ngilangin lebamnya sama mau kasih kompres ya. Oke, nanti ditunggu ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, nanti perawat Fikri balik lagi ke sini ya. Selamat pagi KKL.